Baik, Ananda semuanya, pada pertemuan sekarang kita akan membahas materi baru yaitu sebaran dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Nah, sekarang kita bahas yang pertama yaitu klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifat, jenis, dan potensinya. Pertama, kita bahas dulu sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. Sumber daya alam ini dapat dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apa sih bedanya? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika persediaannya habis dalam waktu tidak terlalu lama. Persediaan sumber daya itu dengan relatif mudah dapat diproduksi kembali baik melalui proses fisik, kimia, maupun mekanis. Contohnya sumber daya alam biotik, yaitu hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis dan tidak tersedia lagi setelah dipakai atau dikonsumsi selama kurun waktu tertentu. Contohnya bahan bakar fosil, yaitu minyak, bumi, gas alam, dan batu bara. Mineral, yaitu logam maupun non-logam. Kedua, sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dikelompokkan atas sumber daya alam non-hayati atau disebut dengan abiotik dan sumber daya alam hayati atau disebut dengan biotik. Yang pertama, sumber daya alam non-hayati atau abiotik, yaitu sumber daya alam fisik. Sumber daya ini berupa benda-benda mati di lingkungan alam fisik. Contohnya air, tanah, udara, batuan, dan mineral. Sumber daya alam ini ada yang dapat diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui. Contoh yang dapat diperbarui adalah air dan udara, sedangkan yang tidak dapat diperbarui adalah mineral. Yang kedua, sumber daya alam hayati atau dikenal dengan biotik. Sumber daya alam ini berupa makhluk hidup, seperti hutan dan produk hutan, tanaman pertanian, pakan ternak, hewan liar, dan peliharaan. Contohnya burung, reptilia, dan ikan. Ketiga, sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya dapat dikelompokkan berdasarkan sumber daya alam materi, energi, dan sumber daya alam ruang. Yang pertama, sumber daya alam materi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contohnya batu, besi, emas, dan kayu. Yang kedua, sumber daya alam energi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. Contohnya batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Yang ketiga, sumber daya alam ruang, yaitu ruang di sini maksudnya ruang untuk tempat tinggal untuk melakukan aktivitas, contohnya tanah. Lalu kita masuk pada potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. 1. Potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan. Ada berbagai jenis hutan di Indonesia, yaitu hutan hujan tropis, yaitu hutan belantara dengan tumbuhan yang sangat bervariasi. Yang kedua, hutan musim atau disebut dengan monsun. Hutan ini merupakan hutan campuran yang terdapat di daerah curah hujan tahunan dengan dikombinasikan dengan bulan-bulan kering. Yang ketiga, hutan hujan pegunungan. Ini terdapat pohon-pohon yang selalu hijau karena tidak pernah menggugurkan daun. Yang keempat, hutan sabana, yaitu hutan yang banyak ditumbuhi kelompok semak belukar yang diselingi padang rumput dengan jenis tanaman berduri. Yang kelima, hutan rawa merupakan hutan yang tumbuh pada tanah aluvial yang selalu tergenang air tawar. Yang selanjutnya, hutan mangrove, yaitu hutan ini disebut juga hutan pantai, hutan pasang surut. Lalu ada hutan gambut. Hutan ini di daerah beriklim tipe A atau B menurut klasifikasi Köppen dengan tanah organosol atau histosol. Hutan ini selalu tergenang air tawar secara periodik.
Terakhir, hutan lumut. Di hutan lumut, lapisan lumut tidak hanya menutupi permukaan tanah, batang-batang pohonnya juga diselimuti oleh lumut. Berdasarkan fungsi pokoknya, ada 3 jenis hutan. Yang pertama, hutan konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan serta ekosistemnya. Hutan ini terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian, dan taman baru. Yang kedua, hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir. Yang ketiga, hutan produksi, yaitu kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Ini terdiri dari hutan produksi tetap, produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonservasi. Selanjutnya, kita masuk pada potensi dan persebaran pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan bahan tambang, mineral, batu bara atau gas dan minyak bumi. Pertama, minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair dan padat. Kedua, gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas. Ketiga, batu bara adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan-tumbuhan yang mengalami perubahan tekanan dan suhu dalam waktu jutaan tahun. Keempat, emas dan perak adalah logam mulia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selanjutnya, potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan, yaitu Indonesia memiliki laut yang luas dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat kaya. Potensi ini telah kita bahas pada bab 1. Pada bagian ini, kita akan melihat potensi ekosistem laut serta sebaran sumber daya kelautan. Ekosistemnya mencakup hutan mangrove, yaitu hutan khas yang hidup di sepanjang pantai, yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove ini berada di pesisir timur Sumatera, pesisir Kalimantan. Hutan mangrove sangat bermanfaat, baik dari segi fisik, biologis, maupun segi penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Lalu ada lagi padang lamun, yaitu tumbuhan tinggi yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri hidup terendam di dalam laut. Terakhir, ada terumbu karang, yaitu bangunan kapur bawah laut yang dibentuk oleh jasad hidup seperti karang batu dan alga berkapur. Potensi laut Indonesia tersebar dalam 18 ekoregion, yaitu ekoregion Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, ekoregion Samudra Hindia sebelah selatan Jawa, ekoregion Selat Malaka, ekoregion Natuna, ekoregion Selat Kalimantan, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Selat Makassar, perairan Bali dan Nusa Tenggara, Teluk Tomini di antara Sulawesi Utara dan Tengah, ekoregion Laut Halmahera, Laut Banda sebelah timur Sulawesi, Laut Banda sebelah selatan Sulawesi, Laut Seram, Laut Banda, Samudra Pasifik sebelah utara Papua, Teluk Cendrawasih, dan yang terakhir ekoregion Laut Arafuru. Terakhir, kita masuk pada potensi dan persebaran pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sementara wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi dalam jangka waktu sementara. Potensi pariwisata Indonesia diantaranya wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan.
Oke, anak-anak semuanya, untuk materi ini kita cukupkan sampai di sini ya, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.